Oke, sudah Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya wabarakatuh. Yudi Rudian, CGP angkatan 4, asal sekolah SMK Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Belitung, bersama rekan saya. Silakan Ibu Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tanti Hana Rahmawati, CGP angkatan keempat dari SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Terima kasih. Kali ini kami akan melakukan praktek coaching terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid dan juga rekan sejawat. Kami akan memulai dari kasus 1. Silakan dari ini ya, dari Koci ya. Assalamualaikum Bu Hana. Bentar. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Rudi? Ada apa nih? Tumben nih bertemu dengan Ibu. Iya Bu, mohon maaf Bu mengganggu waktu istirahat Ibu. Begini Bu, saya mau cerita pelajaran bahasa Inggris kemarin. Miss Dewi itu meminta saya untuk mengikuti lomba berpidato bahasa Inggris Bu, tingkat kabupaten. Tapi saya rasa ada kendala dengan perlombaan itu. Oh, kendalanya apa tuh? Kalau Ibu boleh tahu. Begini Bu, saya tuh suka pelajaran bahasa Inggris dan sama gurunya juga Miss Dewi. Soalnya apabila beliau mengajar bahasa Inggris di kelas, saya mudah paham gitu. Tapi kalau untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris, saya kurang percaya diri Bu, merasa kurang pede gitu, apalagi berhadapan dengan kawan-kawan yang ada di sekolah lain. Wow, sebenarnya keren loh ini, ajang ini ya. Karena Ibu juga pernah mendengar kata Miss Dewi, katanya kamu unggul ya di pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, sebenarnya ini ajang yang bagus banget nih buat kamu mengembangkan bakat dan minat kamu dan kemudian berprestasi gitu di ini apa namanya? Di ajang ini. Nah, kira-kira ini kalau boleh Ibu tahu ya, kan kamu unggul tuh di bahasa Inggris. Penyebabnya apa tuh kira-kira? Kok bisa sampai kamu nggak percaya diri untuk mengikuti ajang ini? Sebenarnya sih ini memang kesempatan yang bagus Bu, kesempatan yang baik sekali untuk saya merasa dan melatih potensi diri. Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk mengembangkan itu, menurut pendapat Ibu, kalau boleh tahu, minta pendapat Ibunya sih nanti bagaimana pendapat Ibu ke depannya gitu. Soalnya kalau saya boleh cerita Bu, sewaktu kecil itu saya tuh sering dibanding-bandingin loh Bu sama kakak saya yang jago matematika. Kakak saya tuh bahkan sering juara lah olimpiade matematika gitu. Nah, sedangkan saya tidak unggul di pelajaran matematika, bahkan nilai rapor saya juga kalau pelajaran matematika sering di bawah KKN Bu. Jadi saya merasa khawatir, walaupun saya unggul di pelajaran bahasa Inggris, tapi untuk mengikuti ajang perlombaan itu
saya ragu, merasa tidak percaya diri untuk menjadi juara. Nanti ujung-ujungnya saya merasa mengecewakan guru-guru lagi. Oh gitu. Wah, kamu hebat banget kakak. Kamu jago matematik ya? Iya, iya Bu, kakak saya waktu sekolah jago matematik gitu, dan sering dibanding-bandingin sih Bu sama saya. Padahal kamu juga jago loh, jago bahasa Inggris ya. Oh ya, Iya Rud. Bu, eh, Kamu percaya nggak kalau semua kita itu punya keunggulannya masing-masing? Contohnya, misalnya ya, kakak kamu itu unggul di bidang matematika. Artinya berarti kakak kamu kan cerdas ya di bidang matematika. Dan kamu juga ternyata walaupun misalnya kamu tidak apa ya merasa gitu ya, merasa kurang di matematika, tapi kamu jago bahasa Inggris loh. Ya sebenarnya sih kalau menurut ibu ya, menurut ibu, mungkin maksud orang tua kamu bukan ngebanding-bandingin kamu sama kakak kamu. Mungkin orang tua kamu sekedar memberikan motivasi gitu supaya kamu juga bisa unggul di bidang kamu gitu ya. Jadi kalau menurut ibu bersyukur banget ya kalian berdua itu sudah menemukan potensi emasnya gitu. Itu keren banget. iya Bu. Ya sih Bu, saya juga merasa bersyukur sekali. Alhamdulillah, walaupun dibanding-bandingkan, saya merasa mempunyai potensi masing-masing gitu. Kakak saya ada yang unggul di matematika, saya di unggul bahasa Inggris. Tapi sampai saat ini saya merasa tidak percaya diri kalau untuk melangkah sejauh itu. Contohnya mengikuti perlombaan ini. Padahal saya tuh pengen gitu Bu, tapi ada rasa di sisi lain ada rasa kurang percaya diri aja gitu Bu. Iya ya. Ya sebenarnya sayang loh ya kalau potensi kamu tuh nggak dikembangkan ya. Dan tadi menurut ibu ajang ini sebenarnya kesempatan buat kamu buat mengembangkan potensinya. Benar nggak tuh? Ya benar Bu, benar banget gitu, benar sekali gitu. Dan saya juga merasa plong saat ini bisa cerita sama ibu sebagai wali kelas gitu. Oke deh kalau gitu udah mulai nih ya. Kayaknya Hmm. gimana nih kira-kira kamu ngambil nggak kesempatan ini? Untuk selanjutnya 90% sih Bismillahirrahmanirrahim saya akan memulai rencana untuk mengikuti Bu. Mungkin kemarin belum tahu informasi mengenai perlombaan itu, tapi kalau sekarang saya mencoba memahami persyaratan yang ada di lomba itu, temanya apa, kemudian menjalin komunikasi lebih intens lagi dengan Miss Dewi sebagai guru bahasa Inggris, dan juga berlatih di depan teman-teman sekelas. Bahkan kalau bisa Bu, saya akan berlatih berpidato di halaman sekolah yang disaksikan oleh guru-guru lain dan juga teman-teman sekolah lain. Wow, keren banget. Itu rencana kamu ya? Itu rencana aksi kamu supaya kamu bisa melatih kepercayaan diri kamu buat mengikuti ajang lomba ini ya? Wah, ibu sangat senang Iya Bu, sekali nih. itu. Kamu mulai bersemangat ya. Nah, gimana Iya nih? Bu. Kira-kira ada nggak? Ini kan kamu udah punya rencana, kemudian komitmennya tadi untuk tetap mengikuti ya, mengikuti ajang ini ya. Nah, kira-kira ada nggak Iya yang Bu. bisa bantu kamu gitu, bantu kamu buat sekedar menguatkan komitmen kamu supaya kamu bisa tetap mengikuti ajang lomba ini, kemudian dalam rangka mengembangkan bakat dan minat kamu. Kira-kira siapa tuh yang bisa bantu kamu? Iya Bu, insya Allah sih saya akan tetap ikut. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan tetap ikut. Saya rasa untuk meyakinkan kepercayaan diri saya, yang pertama diri sendiri sih Bu, kemudian orang tua, keluarga, ibu sendiri sebagai wali kelas, Miss Dewi sebagai guru, dan juga teman-teman yang mensupport saya. Mungkin dengan cara seperti itu saya akan lebih percaya diri dan optimis menjadi lebih baik dan yakin ke depannya nanti Bu. Oke, ibu sudah senang nih ngelihat wajah kamu nggak galau lagi ya. Iya Bu. Oke deh Rudi, semoga kamu selalu semangat latihannya dan ingat ya, ini adalah kesempatan kamu ya buat yang Iya. pertama buat mengembangkan apa potensinya dan kemudian juga mengasah kepercayaan diri.
Ingat ya, Ya. kepercayaan diri kita Hmm. itu akan meningkat ketika kita banyak berlatih. Ya, Hmm. ya enggak? Iya Ketika kita betul. banyak menerima tantangan gitu ya. Oke deh Iya. Rudi, keren banget kamu. Ibu doakan semoga kamu bisa menjadi juaranya ya di ajang ini. Iya Bu, Iya Bu, terima kasih terima kasih banyak banyak motivasinya, motivasinya, semangatnya semangatnya yang sudah yang sudah membuat membuat saya saya awalnya kurang awalnya kurang percaya percaya diri diri dan dan akhirnya akhirnya dengan dengan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim saya saya lebih lebih percaya diri. percaya diri. Terima kasih Terima Bu kasih Bu. Oke, kesempatannya. sama-sama. Mari Oke, Pak. oke. Oke.
Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rudi, apa kabar? Kok Ya Bu, wajahnya galau hari ini? Gak baik. ceria? Iya nih Bu, sedikit galau Bu. Maaf Bu, minta waktu Ibu sebentar ya Bu. Iya, Ah, boleh. Kenapa? Ada masalah apa? iya Bu, ada sedikit masalah dengan salah satu guru MTK Bu. Hmm, Ibu Sumi gitu. Jadi gini Bu, hampir semua teman-teman di kelas itu kan mengikuti les matematika sama beliau gitu. Ada beberapa siswa juga yang nggak ikut termasuk saya gitu. Bu Sumi sering nyindir Bu, sering nyindir secara halus lah gitu Bu. Terlebih lagi Nyindir apa tuh? ketika saya dan teman-teman nggak ikut les gitu. Sindirnya kalau kita kurang paham dengan materi, tidak lulus KKM, sering mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang kurang enak gitu kayaknya. Makanya ikut les gitu. Kalau les nanti bagus nilainya. Nah, saya kan kurang nyaman Bu gitu dengan ucapan beliau gitu. Hmm. Oh gitu. Tapi sebenarnya gimana kamu di kelas? Apakah kamu mengikuti pembelajaran matematika dengan baik? Saya sih selama ini mengikuti pembelajaran matematika dengan cukup baik Bu. Saya masuk terus pelajaran beliau gitu. Tapi saya merasa itu nilai yang diberikan beliau itu tidak adil gitu Bu. Beliau memberikan nilai yang lebih tinggi kepada siswa-siswa teman-teman yang les dibandingkan kami yang tidak mengikuti les gitu. Jadi saya merasa kurang adil gitu Bu. Jadi tidak jarang sih saya mendapat nilai yang baik di pelajaran matematika, tapi terkadang ada beberapa materi yang saya belum paham gitu, bukannya Iya, nggak iya. bisa ngisi gitu. Iya. Kalau Ibu perhatikan ya, ini kalau Ibu perhatikan nih, bahkan Bu Sumi juga pernah cerita, beliau melihat kamu tuh punya potensi di pelajaran matematika gitu. Jadi barangkali Bu Sumi itu menganjurkan kamu ikut les matematika tuh karena Bu Sumi lihat potensi matematika di kamu gitu. Jadi sehingga mungkin ya tanda kutip lebih kayak memaksa gitu ya. Padahal ya itu sebenarnya beliau melihat potensi kamu di bidang matematika. Nah sekarang kalau misalnya ibu boleh tahu nih ya Ruth, kira-kira apa sih penyebab kamu nggak mengikuti les privat matematika itu? Sebenarnya sih Bu, saya kurang enak gitu kalau mau cerita gitu. Ya apa? Cerita aja. Iya Bu, saya sebenarnya nggak ada waktu untuk ikut les private Ibu Sumi gitu. Karena setelah pulang sekolah, saya itu harus segera membantu ibu saya Bu, jaga adik. Hmm. Karena ibu saya kerja jadi tukang cuci gitu di tetangga. Tuh, lagian saya juga nggak punya biaya untuk membayar les privat itu Bu. Sebenarnya sih tidak begitu mahal Bu, hanya 100.000 rupiah per bulan gitu Bu. Saya pikir lebih baik uang les itu dipakai untuk biaya makan gitu. Iya. Oke, iya sih sebenarnya Ibu paham ya. Ibu paham kesulitan kamu, kemudian juga Ibu lihat kamu anak yang baik gitu ya, yang mengerti gitu kesulitan keluarga gitu. Nah, terus gimana nih? Kan kamu tadi punya potensi matematika ya, tapi belum bisa les. Kira-kira bagaimana rencana kamu? Kamu bisa mengembangkan potensi matematika kamu tapi nggak ikut les. Kira-kira gimana rencana kamu, Ruth? Rencana saya sih selanjutnya mungkin saya melakukan pendekatan dan komunikasi gitu Bu, ngomong dan cerita baik-baik juga dengan Ibu Sumi sebagai guru matematika tentang kondisi saya saat ini, dan untuk mengasah potensi saya
alangkah baiknya saya lebih serius lagi Bu mengikuti Iya. pembelajaran matematika, Mhm. baik itu dari segi latihan soal di rumah maupun di sekolah, kemudian bertanya juga dengan teman-teman yang lebih memahami gitu. Iya. Betul Bu, apa yang dikatakan Ibu tadi, Ibu Sumi juga pernah bilang kalau saya unggul di matematika gitu. Iya, iya. Itu sikap yang baik ya. Kalau menurut Ibu sikap yang baik, kamu terbuka ya, terbuka dengan Bu Sumi bagaimana permasalahan kamu, dan juga siapa tahu tuh mungkin ya karena Bu Sumi lihat potensi kamu, bisa jadi Bu Sumi punya solusi ya bagaimana bisa mengembangkan potensi kamu di matematika ya tanpa mengikuti les. Oke deh, kira-kira menurut kamu siapa yang bisa membantu komitmen kamu tadi? Saya rasa sih teman-teman di kelas juga bisa membantu saya Bu, terutama Farhan sih Bu, teman sebangku Jago dia saya. ya? Iya, gitu. Untuk mengajari saya materi-materi yang belum saya pahami gitu. Dia lebih jago loh Bu dari saya karena Oh dia iya, ikut iya. les tadi gitu. Oh Saya juga gitu. akan meminta bantuan dari Bu Sumi juga sih Bu sebagai guru mata pelajaran dan memanfaatkan waktu di kelas untuk bertanya mengenai materi-materi yang setidaknya saya belum paham gitu dan mengerti. Oke. Oke, alhamdulillah Ibu yakin kamu anak yang cerdas, anak yang peduli ya sama keluarga ya. Ibu harap kamu tetap semangat ya. Insya Allah Ya Ibu Bu. yakin Pak Farhan, Bu Sumi, juga Ibu juga insya Allah akan selalu membantu kamu. Ya Bu, terima kasih banyak nasihat, masukan dan juga motivasinya yang sudah Ibu berikan. Terima kasih banyak Oke, Bu. Mohon maaf sama-sama. apabila saya mengganggu Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke Pak, sudah? Oke, Sudah. ya. Selamat siang Bu Hana. Selamat siang. Gimana Pak Rudi? Maaf, ya, maaf Bu mengganggu waktunya sebentar Bu. Oh, nggak apa-apa. Ini lagi santai kok. Iya Bu, saya mau cerita boleh ya Bu ya? Boleh, tentang apa? Ini Bu, kemarin kan 3 hari yang lalu itu kita disupervisi Bu, jadwal supervisi Oh, gitu. Jadi saya supervisi di dalam kelas itu diawasi lah sama pengawas gitu. Kurang lebih 1 jam pelajaran lah beliau supervisi saya di dalam kelas. Awalnya berjalan lancar sih Bu, berjalan lancar, tidak ada komplain apa-apa. Setelah itu saya bertemu dengan beliau di ruang kepala sekolah gitu. Beliau memberikan masukan terkait kelebihan dan kekurangan selama saya di supervisi gitu. Nah, yang beliau sampaikan tuh sedikit keberatan apabila saya itu melakukan pembelajaran itu tidak berfokus pada buku teks gitu. Saya sih merasa nyaman dengan cara saya melakukan pembelajaran di dalam kelas gitu. Saya memanfaatkan pada saat itu memanfaatkan internet sebagai salah satu media gitu. Buku teks itu saya gunakan tapi memang cenderung lebih ke internet kemarin. Lebih ke menggunakan internet. iya ya. Dan beliau sih itu Bu. Oh gitu. Jadi jangan tidak memanfaatkan buku teks gitu. Oh, jadi beliau meminta Bapak untuk memanfaatkan buku teks ya? Iya. Oke. Padahal sebenarnya Bapak udah mengacunya sama kurikulum kan, walaupun sumber belajarnya bukan buku teks ya? Iya, mengacu dengan kurikulum yang ada Bu. Hanya saja referensi gitu. Saya menggunakan internet gitu. Mungkin kira-kira alasan Pak Rudi sendiri kenapa tuh Pak? Bukan nggak punya, maksudnya kenapa nggak memakai buku teks? Karena kan kita bisa lihat ya, yang namanya anak-anak kan gaya belajarnya macam-macam ya Pak ya. Ada Iya. auditori, ada visual, ada kinestetik. Mungkin salah satunya anak-anak ada yang mungkin lebih bisa paham pakai buku teks. Nah kira-kira menurut Bapak kenapa tuh? Mungkin Bapak punya alasan kenapa nggak pakai buku teks? Pertama sih memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan gitu. Jadi anak-anak itu semata-mata tidak hanya mengerjakan pekerjaan di luar tugas yang saya berikan seperti main games. Jadi ada manfaat lain dari gadget yang mereka gunakan gitu. Mencari sebuah kemarin materi yang saya ajarkan tuh tentang biografi tokoh gitu. Karena di buku teks itu biografi tokohnya hanya tokoh-tokoh terbatas gitu, hanya 4 tokoh seperti B.J. Habibie, R.A. Kartini, Ki Hajar Dewantara, dan Soekarno. Nah sementara kalau kita melihat dari referensi sumber lain, itu kan banyak sekali tuh tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi, yang menjadi panutan gitu. Oleh karena itu ya saya menggunakan internet sebagai salah satu sumber itu supaya mereka lebih meluas gitu pikirannya. Iya, iya. Ternyata cara saya yang itu tidak begitu dibenarkan oleh pengawas tadi. Iya, sebenarnya sih saya sangat setuju ya dengan cara-cara Bapak ya. Setuju banget tuh. Pakai media internet gitu, nggak terpaku pada buku saja gitu ya. Lalu kemudian anak juga jadi bisa wawasannya luas ya, dan kemudian juga bisa memahami bahwa ada sumber belajar selain buku teks gitu. Sebenarnya saya setuju banget Pak dengan dengan pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, tapi mungkin kalau saya boleh saran, karena anak-anak kita itu pembelajarannya beda-beda Pak ya gaya belajarnya. Mungkin anak-anak visual khususnya itu bisa jadi dia bisa lebih bisa memahami pembelajaran dengan membaca buku gitu. Begitu. Bapak setuju nggak kira-kira Pak seperti itu? Setuju Bu, setuju sekali dengan saran yang
Ibu sampaikan pendapat Ibu juga gitu. Mungkin untuk rencana selanjutnya sih akan saya gunakan pada saat awal pembelajaran buku teks tersebut gitu. Tapi saya mengacu pada kurikulum gitu, kurikulum yang ada gitu. Iya, jadi kira-kira rencana Bapak gimana Pak ke depannya? Mungkin ada mungkin bisa memadukan atau gimana Pak? Rencana Bapak Rencana selanjutnya? rencana selanjutnya sih saya memadukan salah satunya memadukan buku teks dengan buku sumber yang lain gitu. Bahkan dengan internet yang lain gitu. Iya, iya, iya. Jadi memadu padankan lah gitu. Sebagai untuk mengamati contoh mungkin lebih mempergunakan buku teks yang ada gitu. Iya, saya sangat setuju sekali Pak kalau seperti itu ya. Jadi buku teks juga terpakai gitu Pak ya. Kemudian juga apa namanya anak-anak juga dengan gaya belajar yang berbeda itu dia bisa mengikuti gitu ya. Saya sangat setuju sekali Pak dengan rencana Bapak. Terus kira-kira menurut Bapak siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk komitmen terhadap rencana Bapak ini? Mungkin saya meminta bantuan dan bekerja sama dengan sesama guru mata pelajaran yang saya ampu, kemudian dengan komunitas-komunitas kecil seperti MGMP, kemudian Ibu sendiri sebagai wakasek kurikulum, dan juga bapak kepala sekolah bertanggung jawab, dan juga murid sendiri, Bu, yang berperan cukup besar. Ya, saya sih yakin ya Pak, dengan Bapak seperti itu gitu ya, pembelajaran seperti itu saya yakin pembelajaran di kelas Bapak itu semakin baik ya, semakin baik. Dan anak-anak juga semakin enjoy nanti apa namanya belajarnya gitu ya. Keren Pak, Semoga, bagus. Iya, Mm. iya Bu. Kalau gitu terima kasih banyak kesempatan yang sudah diberikan, sudah mendengar keluhan saya tadi. Dan kalau seperti ini ya saya lebih percaya diri kok. Jadi lebih berkembang pikirannya dan wawasannya. Oke, tetap semangat ya Pak. Iya, amin. Terima kasih Bu Hana. Iya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Oh iya iya silakan Pak. Saya juga mau ngajar masuk kelas. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.